Assalamualaikum sahabat Dermawan, balik lagi sama Desi di Masjid Pesantren Yatim Tahfiz Pasir Biru. Nah, alhamdulillah sahabat, hari ini kita mau ngobrol sama Kang Asep Ridwan selaku penanggung jawab pembangunan masjid pesantren ini. Yuk terus ikutin keseruan kita ngobrol seputar masjid ini. Sahabat Dermawan, kita sudah bersama Kang Asep Ridwan selaku penanggung jawab pembangunan pesantren ini. Kang Asep Ridwan, ini itu pembangunannya sejak kapan dan sudah berapa lama? Untuk pembangunan masjid ini awal mulai peletakan batu pertama itu sebelum Ramadan tahun 2023. Namun untuk mulai pelaksanaan pembangunan mulai dari penggalian lubang tapak dan sebagainya itu mulai dari akhir Mei 2023. Dan kalau misalkan dihitung sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih sekarang itu bulan ke-9 atau sudah 9 bulan pembangunan masjid pesantren ini berjalan. Masya Allah, udah lama ya, lumayan. Alhamdulillah. Istiqomah juga ya donatur berkat donatur juga. Nah Kang Ridwan, karena kan ini sudah 9 bulan ya, 9 bulanan lebih mungkin, kurang lebih 9 bulan. Nah, untuk luas masjidnya ini ada di berapa Kang? Kalau untuk luas bangunan masjid ini itu 20 kali 32 meter. Jadi memang sangat luas sekali bangunan masjid ini. Nantinya juga ini kan bangunan tidak hanya satu lantai. Bangunan 20 kali 32 meter ini direncanakan 2,5 lantai. Dan alhamdulillah untuk sekarang yang lantai 3-nya sedang persiapan untuk pengecoran tiang lantai 3. Masya Allah. Untuk lantai pertama, lantai ke-1 dulu ya kita ngebahasnya ya. Ini itu kenapa banyak banget tiangnya? Nah jumlah tiangnya sendiri itu ada berapa sih Kang? Kalau misalkan ditanya kenapa banyak sekali tiang, ini kan bangunan sangat luas, 20 kali 32 meter itu bangunan yang tidak kecil gitu. Kemudian untuk banyaknya tiang di lantai 1 ini ada sebanyak kurang lebih 53 tiang di lantai 1. Dan untuk tiangnya itu tidak satu ukuran, ada 2 ukuran. Yang pertama itu ada yang berdiameter 35 cm dan ada yang berdiameter 45 cm, begitu kira-kira. Nah kan ada 2 ukuran, ada 35 cm dan ada 45 cm. Karena apa tuh Kang? Mungkin sambil boleh kita lihat ya ukurannya. Nah ini yang dimaksudkan tadi 45 cm. Ini tiang yang berdiameter 45 cm. Kemudian yang di depan ini yang berukuran diameternya 35 cm. Kenapa ada 2 ukuran? Dikarenakan nanti diproyeksikan untuk menahan beban yang memang berat, karena beban di atas itu, beban bangunan itu bisa sampai ratusan ton. Beban balok, beban coran lantai dan lain sebagainya. Begitu. Oke, jadi yang 45 cm dan 35 cm itu, 45 itu untuk yang di tengah-tengah berarti ya. Untuk yang 35 cm itu ada di depan, belakang, samping. Iya, betul, Masya Allah. Nah, Kang Ridwan, ini itu kan di sini banyak banget ya tiang-tiangnya. Sementara kan biasanya masjid itu sedikit ya tiangnya. Untuk lantai 1 ini diperuntukannya untuk apa sih Kang, kegiatan apa gitu? Kalau misalkan dilihat dari denah bangunan ini, untuk nanti lantai 1 ini diperuntukkan itu
Untuk kan nanti ada ruangan-ruangan, ada untuk kantor kepesantrenan, kemudian ruang-ruang administrasi dan ruang pertemuan. Nanti kan ada ruang untuk misalkan tamu yang datang ke pesantren bersilaturahmi ke pesantren, atau ada pertemuan orang tua santri nantinya. Kemudian di kiri dan di kanan nanti juga akan ada tempat wudhu. Jadi yang sebelah kanan saya ini nanti diperkhususkan untuk tempat wudhunya ikhwan, yang sebelah kiri nanti untuk akhwat gitu. Nah, kayak gitu sahabat, kita udah ngobrol-ngobrol seputar lantai 1 pembangunan Masjid Pesantren Yatim Tahfiz Pasir Biru ini. Gimana? Kita lanjut ke lantai 2 yuk. Sahabat Dermawan, kita sudah berada di lantai 2 Masjid Pesantren ini. Kelihatannya ini area untuk sholatnya ya Kang ya? Ya, kebetulan lantai 2 ini yang tadi disebutkan bahwa ini rencananya akan 2,5 lantai, dan ini tepat berada di lantai 2, dan yang ini adalah yang dimaksud setengah lantai tersebut. Jadi bisa dikatakan ini sebagai lantai 3 tapi tidak full luasnya seluruh bangunan, tapi setengah. Nah, ini 2,5 lantai. Dan area ini lantai 2 dan lantai yang setengah ini, lantai 3 ini nanti yang akan diperuntukkan khusus untuk area masjidnya, area tempat sholatnya. Nah, untuk lantai 2 ini kan masih banyak bambu-bambu. Karena apa ini Kang? Kebetulan bambu-bambu ini kan namanya itu bambu belandar. Bambu belandar ini difungsikan untuk menahan coran balok, dan lantai 3 ini kebetulan 2 minggu ke belakang balok dan lantai 3 ini baru selesai pengecoran, jadi belum bisa dibongkar karena pasti harus menunggu corannya benar-benar sampai kering, coran lantai 3 dan baloknya begitu. Oke, nah ini kan tadi udah kita sebutin karena ada pengecoran setengah lantai ke atas. Nah, untuk yang saya salah fokus, gagal fokus. Ini di depan kita banyak kayu-kayu ya, kaso. Nah, ini kenapa masih dipasang kaso Kang Ridwan? Nah, kalau misalkan yang dikatakan Teh Desi, kenapa sih salpok sama kaso-kaso yang ada di depan ini masih dipasang banyak? Boleh sambil dilihat, ikutin saya. Jadi kaso-kaso ini sebenarnya diperuntukkan untuk penyangga tiang, karena ini akan dilaksanakan pengecoran insya Allah malam ini. Mudah-mudahan pengecorannya nanti berjalan lancar. Kemudian tujuannya untuk apa sih kok banyak kaso terus dipasang banyak kayak sampai disilang-silang gitu. Nah, tujuannya itu untuk menyangga nanti coran tiangnya, karena kan ini tiangnya tinggi, ada yang 4,6 meter, ada yang 5,1 meter. Kenapa dipasang banyak? Supaya nanti ketika dilaksanakan pengecoran, tiang ini ketika masuk coran ke dalam besi itu, papan begisting, tidak goyang. Jadi tiang itu sudah sesuai seperti ukuran yang sebelumnya telah disesuaikan, jadi lurus. Kalau misalkan tidak dipasang kaso seperti ini, ada kemungkinan nanti tiangnya tidak tegak lurus, tapi bisa aja sampai miring karena misalkan goyang, karena pas
misalkan pengecoran itu kan lumayan, coran betonnya itu kuat juga dan banyak, itu pasti berat gitu. Makanya ini belum dipasang karena akan dilaksanakan pengecoran. Dan nanti juga pasti lebih dari 1 minggu baru bisa kayu-kayu ini dilepas, begitu sahabat. Masya Allah, berarti ini mau diadakan pengecoran ya malam ini sampai dengan selesai. Kang Ridwan, aku mau nanya, ini kan di antara kaso-kaso ini ada satu area yang menjolok ke atas, ke depan. Nah, boleh dijelasin nggak Kang, itu area apa? Nah kayak gitu, boleh? Nanti kalau misalkan ini kan agak menjorok, tidak lurus dengan misalkan tiang-tiang atau lantai yang ini tidak lurus, menjorok ke depan. Nah ini nanti diperuntukkan untuk mihrab ya sahabat, diperuntukkan untuk mihrab, kurang lebih panjangnya sekitar 8 meter, dan untuk area kesini ke belakangnya kurang lebih itu ada 1,5 sampai 2 meter begitu. Nah di sini nanti akan diperuntukkan untuk imam, untuk mimbar, misalkan untuk penceramah, nanti di sebelah sini areanya, boleh dilihat. Nah sini, ini nanti tepat mihrabnya sebelah sini. Nanti kiblat kita sholat ke arah sana ya, Insya Allah. Nah untuk lantai 2 cukup kayaknya ya Kang Ridwan. Oh iya, ada satu yang kelewat. Di lantai 2 ini khususnya tiang-tiang yang 3 ini juga tingginya itu tidak semua sama. Jadi di lantai 3 ini khususnya sekarang yang akan dilakukan pengecoran itu ada 3 tiang yang sudah selesai dicor, bertepatan dengan pengecoran lantai 3 dan baloknya. Kemudian ada 10 tiang yang berukuran tinggi 5,1 meter, dan ada ini tiang yang ukurannya 4,6 meter. Kenapa beda? Karena nanti yang untuk mengikuti ke atasnya ada balok lagi yang akan diperuntukkan sebagai misal untuk dipasang jam digital, hiasan-hiasan di atas mihrab itu nanti akan dikreasikan, disesuaikan dengan fungsi masjid ini nanti. Kemudian juga banyaknya tiang yang di atas, ada juga tiang yang di atas itu kurang lebih 13 tiang dengan tinggi 1,7 meter. 1,7 meter itu disesuaikan dengan tinggi-tinggi tiang yang ada di lantai 2 gitu, agar nanti posisi atasnya rata sama gitu. Nah, Masya Allah, itu dia kita udah ngobrol-ngobrol seputar lantai 2 pembangunan Masjid Pesantren Yatim Tahfiz Pasir Biru ini. Kita lanjut atau sudah dicukupkan untuk lantai 3? Ada lagi nggak? Untuk sekarang, insya Allah untuk update-nya cukup. Nanti untuk di kemudian hari ada progres pembangunan selanjutnya, insya Allah kita infokan lagi ya sahabat. Doakan saja mudah-mudahan pembangunan masjid ini senantiasa diberikan kelancaran. Amin. Kan yang bekerja di sini juga diberikan keselamatan, doa dari sahabat, insya Allah berkah, insya Allah ada dalam kudrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Nah kita juga mau berterima kasih nih kepada para donatur, para orang baik, para pewakif setia, karena sudah menemani kita ya dari awal proses pembangunan masjid ini, dari yang tadinya lahannya kosong, rumput semua, hingga akhirnya sekarang sudah lagi terbangun ya, lagi proses pembangunan Masjid Pesantren Yatim Tahfiz ini. Semoga nanti berkah dan amal jariahnya mengalir untuk para pewakif setia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.